Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ma'asyiral jumu'ati rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah, innahu faqad fazal muttaqun. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna amral mu'mini kullahu khair. Idza asabatu sarra syakara fadzalika khairun lahu wa idza asabatu dharra sabara fadzalika khairun lahu." Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi kita manusia ini kadang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang bahagia, serba ada. Tapi bukan mustahil kadang kita ditakdirkan oleh Allah dalam kondisi melarat, tidak punya apa-apa, penuh himpitan lagi. Dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ala ketahuilah, inna sesungguhnya amro urusan mukmin, setiap mukmin ini khairun, dampaknya selalu positif, dampaknya selalu baik. Kenapa demikian? Idza asabatu sarra, kalau seorang mukmin ini mendapatkan limpahan rezeki, kesehatan, apapun karakternya, fa innahu syakara, dia adalah sosok orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi pandangan mata, sebagai mukmin disyukuri untuk melihat kebenaran. Diberi telinga, disyukuri untuk mendengarkan kebenaran. Diberi hati, disyukuri untuk bisa merasakan kebenaran. Inilah yang namanya pintu-pintu hidayah. Kalau pintu-pintu hidayah ini selalu kita jadikan media bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan selalu hidup ini dalam bimbingan Allah, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita diberi mata tidak memanfaatkan untuk melihat kebenaran, diberi telinga tidak memanfaatkan mendengar kebenaran, diberi hati tidak mau untuk merasakan kebenaran, kan tidak salah. Akhirnya Allah menghukum kita, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisha. Pada endingnya walahum adzabun adzim. Mari kita saksikan saudara kita Abu Bakar As-Siddiq
Kurang apanya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada beliau, sangkong lumrah pada zamannya. Rasul datang malam-malam. Malam ini mau kemana ya Rasul? Kita pergi hijrah. Siap ya Rasul. Tidak pernah dia berpikir, lah kalau hijrah gimana kekayaan saya nanti ya? Kalau dipakai kenduren orang gimana ya? Tidak. Kecintaannya kepada Rasul melebihi daripada kecintaannya kepada terhadap segala sesuatu. Panjenengan datang malam ini naik apa ya Rasul? Baisikil. Masya Allah. Sebentar ya Rasul. Saya carikan kuswa unta yang terbaik milik saya untuk panjenengan gunakan kendaraan. Allahu Akbar. Itulah sebabnya sampai di kota Madinah, ya Allah, pandangan orang-orang muhajirin yang sudah mendahului Rasul, orang-orang Ansor yang siap penduduk setempat membela Rasul, pingin biar Rasul hidup bersama mereka. Bahkan tidak sedikit yang menawarkan, silakan tempati kami ya Rasul, kami siap pindah. Begitulah cintanya mereka kepada Rasul, bijaksananya Rasul. Kalau kalian ingin tahu di mana tempat domisili saya, lihat kuswa itu. Di mana berderu dobrok, di situ saya akan bertempat tinggal. Sehingga penghuni rumah selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan untanya Rasul dihentikan di sini. Tidak berhenti. Oh, mungkin tipenya masih terlalu kecil, tidak layak untuk tempat hunian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketipu yang paling besar sampai ke istana, berdoa penghuninya, mudah-mudahan berhenti, mudah-mudahan dobrok, tidak dobrok. Masya Allah. Istana seperti ini, kosor seperti ini, kayaknya belum layak untuk ditempati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memaklumi masyarakat, tamunya banyak, mungkin tidak cukup. Lah kok di rumahnya, depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, orang yang termiskin pada zaman itu, dobrok unta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya kita tidak ngajeni Rasul. Maka Rasul berdoa, teman, tempat itu bukan kecilnya, bukan besarnya. Ayo berdoa, Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Berkahnya rumah makrum-makrum, susunnya sampai 36, bednya disusun, penuh dengan kedas suara. Suara azan dari masjid mendal, tidak bisa membangunkan kita. Khawatir tipe seperti ini bukan rumah keberkahan. Rumah keberkahan mestinya merupakan cermin baiti jannati. Bisa membangunkan kita di malam hari, bisa membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Abu Bakar tidak mentolong. Melihat Rasul bertempat tinggal seperti itu, sekarang bisa disaksikan, lebarnya 4,5 meter, panjangnya 9 meter, diseket menjadi 4. Kan satu seket rata-rata 2 meter berapa? Sehingga ketika Rasul sholat, istrinya i'tiradul jenazah, seperti jenazah di hadapannya. Sebelum Rasul sujud, kakinya dipiyak terlebih dahulu untuk dijadikan tempat sujud. Ini bukan betawab, ini hadis. Kalau Rasulullah bangkit, apa kata Aisyah? Kaki saya selonjorkan lagi. Kenapa? Kiu bacaan Rasul Al-Baqarah khatam. Seperti itu kondisinya. Sang konglomerat Abu Bakar datang menebas tanah kiri kanannya menghadap kepada Rasul.
Ya Rasulullah, ji'alni al-malil Islam. Seluruh tanah ini saya wakafkan untuk Islam. La ya Abu Bakar. Tidak. Aneh. Kalau saya jadi nabi, alhamdulillah, terima kasih. Tidak. Ditawar faniswa ya Rasul, separuhnya. La ya Abu Bakar. Kalau gitu sepertiganya ya Rasul, as-sulus wa sulusus asir. Sepertiga yang diwakafkan oleh Abu Bakar ternyata tidak untuk merenovasi rumah beliau. Izin kepada Abu Bakar untuk jadikan masjid yang sampai sekarang dinamakan Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Masjid yang dimuliakan sendiri oleh Rasul. Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salat fi ma siwahu. Berapa juta, berapa umat manusia yang sudah menikmati di tempat itu. Mereka dapat pahala triliunan. Abu Bakar yang membangun rumah ini, memfasilitasi ini, kecipratan pahala dari orang yang melaksanakan sholat di dalamnya. Pantas kalau Abu Bakar dinaskan masuk surga tanpa dihisab. Kebaikannya sudah lebih daripada kecukupan. Itulah yang namanya kebaikan seorang mukmin kalau mendapatkan yang namanya kenikmatan. Kalau itu yang terjadi, apa kata Allah? La in sakartum la azidannakum. Maka tidak ada kamu seorang suka sedekah menjadi bangkrut. Tidak ada kamu seorang yang mengeluarkan zakat tambah jadi pailit. Tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Kebalikannya, ketika kita ditimpa malapetaka, sudah melarat seperti ini, kena COVID dan sebagainya, hamba yang imannya kuat dijadikan ini mediator untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bayangkan sakit parah di rumah sakit seperti ini. Tidak ada lagi kecuali kita ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak terbiasa membahas surat Yasin, sekarang mulai coba-coba, nak cucuku tolong bacakan surat Yasin. Mbak ingin dengar, biar Mbak dapat pahala, kamu juga dapat pahala. Kalau paham betul surat Yasin, saya mesti taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pertaubatan ini, mudah-mudahan proses pencabutan roh menjadi gampang. Bukan dijadikan mujarobat. Angel mati kayak gini, wacanya Yasin aja enggak. Petunjuk di dalam surat Yasin membuat orang yang congkak apapun, sombong apapun menjadi taubat. Karena dia diajak dizikir oleh Allah. Dari mana asal usulmu? Berapa Rasul kami kirim selalu engkau ingkari. Pada akhirnya bukankah engkau akan mati? Kalau sudah mati, masih tidak percayakah kamu akan dibangkitkan oleh Allah? Mayyubaisuna wa yarumim. Allah sendiri memberdayakan pikiranmu. Kalau dulu kamu diciptakan dalam tidak ada menjadi ada. Kalau hanya tinggal merakit saja, apa sulitnya? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Pada akhirnya kepada Allah kamu akan dikembalikannya. Beranikah kita kembali kepada Allah tanpa pertobatan? Beranikah kita kembali kepada Allah dengan dosa-dosa? Mudah-mudahan dengan pertobatan ini gampang nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya manusia akhirnya sombong. Kenapa? Innal insana la yadgha ar-ra'ahu
ta'ala. Merasa hebat ilmunya, sombong. Merasa hebat kekayaannya, sombong. Merasa hebat kedudukannya, sombong. Biasanya kalau sudah mepet, fitrah manusia akan kontak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan roh rais kita, sekeluarga kita, akhirnya kita masuk jurang. Sekarang ada di rumah sakit, masih sempatkah kita berpikir gimana proposal tentang saya? Enggak. Yang kita pikirkan, ya Allah, masih ada nafas saya ingin bertobat, saya ingin dekat, memperbanyak kalimat thayyibah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya adanya hadis kadal fakru ayyakuna kufron, hadis palsu. Semestinya kefakiran ini justru lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagianya kalau ada di antara kita yang sudah melengger urusan dunia, sudah muak urusan dunia, untuk berdoa kayak doanya Rasul kalau sudah siap. Allahumma ahyini miskina, tolong jangan diamini. Hidupkan saya dalam kondisi miskin. Wa tawaffani miskina, wafatkan aku dalam kondisi miskin, tolong jangan diamini. Wa alhiqni bi zumratil masakin, masukkan saya dalam golongan orang-orang yang miskin. Kenapa ya Rasul? Ala ini uridu, ditunjukkan di mata saya penghuni yang paling banyak di surga ternyata dari orang-orang miskin. Bukan berarti yang kaya tidak masuk surga. Anda terlalu banyak pertanyaan terkait dari mana ini, untuk apa ini. Mendingan miskin, tidak ada pertanyaan, ujung-ujung masuk surga. Kalau masih belum siap miskin, doa supaya kaya raya. Allahumma in kana rizquna fis samai fa'anzilhu. Kalau rezeki masih di langit, turunkanlah ya Allah. Siapa hujan mas mungkin di rumah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kedok-kedok dapat kepingan emas. Wa in kana ba'idan fa qarribu, pingnya jadi TKI di London, di Hong Kong, di Saudi, dekatkanlah ya Allah. Wa in kana qalilan fa katsiru, kalau masih sedikit perbanyaklah ya Allah. Doa ini yang laris di masyarakat. Karena kita yuhibbunal ajila wala yuhibbunal ajil. Pengennya kaya tapi lupa akan kehidupan akhirat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wan ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalah.